Hello guys, kembali lagi bersama gue David. Welcome back to my YouTube channel dalam acara Ruang Kosong. Kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue ngecamp di Gunung Padang. Kenapa gue memilih untuk ngecamp di sana di Gunung Padang? Yang pertama karena lokasinya tidak begitu jauh. Yang kedua itu karena gue pengen ngerasain bagaimana suasana hutan. Dan yang ketiga pastinya karena gunung itu disakralkan. Banyak orang yang bilang kalau ngecamp di sana itu berbahaya dan beranggapan bahwa makam atau gunung tersebut itu sangatlah disakralkan oleh warga dan masyarakat setempat. Tapi gue bersama teman gue ke sana untuk membuktikan hal yang dipercaya oleh masyarakat tersebut. Oke, nggak berlama-lama lagi, langsung saja. Begini ceritanya. Awal mula gua mau ngecamp di sana itu tidak ada persiapan sama sekali, mulai dari peralatan dan yang pastinya mental pun siap tidak siap. Kita coba untuk ngecamp di sana. Gua pun mulai mendaki ke sana itu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang, biar pas gitu, biar pas nyampe di sana itu sekitar jam 4 sore itu, karena untuk ke lokasi Gunung Padang tersebut kita memakan waktu sekitar 2,5 jam atau 3 jaman dari tempat saya. Akhirnya gue nyampe di sana. Lokasi yang pertama gue nyampe itu adalah pemandian air suci. Lokasi yang pertama itu pasti harus melewati pemandian air suci tersebut. Hal tidak terduga pun muncul sesampainya kita di pemandian air suci tersebut. Kita berlima disambut oleh seekor kera yang berdiri di atas ranting kecil. Itu keranya cukup besar, dan pada akhirnya kita berlima pun terdiam dan mencoba memperhatikan kera tersebut. Menurut gua itu hal yang tidak wajar karena kera dengan ukuran yang cukup besar itu berdiri, posisinya itu berdiri di atas ranting pohon tersebut. Bolehlah kita bertanya ke warga sekitar, mungkin itu pasti terkenalnya juga di situ adalah seekor kera hitam, dan ekornya itu cukup panjang dengan warna hitam putih. Ekornya tidak real hitam semua, tapi ada corak putihnya. Dan setelah itu seekor kera pun loncat dari ranting ke bawah itu kayak ke tepi jurang, dan kita berlima mencoba melihatnya, dan seketika itu kera itu menghilang. Di pemandian air suci tersebut itu banyak hal-hal yang tidak lazim untuk untuk dilogikakan ya, untuk dimengerti. Itu seperti ada pakaian dalam wanita, pakaian dalam laki-laki pun ada, dan bahkan ada foto wanita cantik di sana. Ya, nggak tahu juga sih kenapa ada foto wanita di situ. Bahkan pakaian dalam, nggak tahu itu wanita yang benar ke situ melakukan ritual atau ada seorang laki-laki yang melakukan ritual kayak melet atau apa sih. Gue juga nggak ngerti kalau hal seperti itu kenapa ada pakaian dalam wanita, dan foto wanita cantik pun di situ ada, dan sesajen menyan. Entah itu mungkin ritual orang-orang yang mempercayai hal-hal seperti itu. Setelah dari pemandian air suci tersebut, kami berlima pun melanjutkan perjalanan ke lokasi yang kami tuju, yaitu tempat semedi, atau di situ sebuah makam besar
yang digunakan oleh orang-orang untuk meminta, memuja, dan bersemedi di tempat tersebut. Dari pemandian air suci tersebut, kami membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk menuju lokasi tadi tempat semedi orang-orang. Akhirnya kita sampai di lokasi, dan kami berlima pun menyiapkan peralatan untuk istirahat seperti minum dan tempat istirahat lainnya. Akhirnya maghrib pun tiba dan kami pun melakukan ibadah sholat secara bergantian. Setelah maghrib, hal-hal tak terduga pun muncul kembali, seperti cahaya-cahaya warna merah, warna hijau, dan warna biru itu mulai melewati tempat kita di situ. Itu seperti kembang api persisnya cahaya tersebut. Jadi ada yang dari bawah, plus itu warna merah, itu bener real terjadi di Gunung Padang. Setelah sholat, yang gua kira itu bakalan suasananya tenang, itu yang terjadi malah lebih mencekam lagi. Itu tempat semedi itu kan dikelilingi oleh pohon kayu, dan pohon kayu tersebut seperti ada yang memukul, seperti ada yang memukuli, seperti ada yang memukuli pohon kayu tersebut. Trak. Pokoknya seperti penghuni tersebut tidak terima, seperti marah. Entah itu kayu yang bergesekan oleh angin atau emang di situ reaksi hal-hal gaibnya ada. Nyata itu kayunya, kayu bambu itu seperti ada yang memukul itu, dan suaranya itu jelas karena dekat dengan kami. Setelah itu keadaan kembali normal dan kami pun ngobrol seperti biasa. Dan pada sekitar pukul 9 tuh, kami berlima diteror habis-habisan oleh mungkin penghuni situ. Dan bahkan ada teman kami itu sampai tidak sadarkan diri, dan kemudian ketika dia sadar, dia mengusir kami. Saya dan kawan-kawan pun menyadari bahwa dia di luar kendalinya, sadar akan tetapi di luar kendali dia gitu, entah kerasukan, entah apa. Dan syukurnya ada teman gua yang bisa nangani hal-hal seperti itu, seperti kesurupan dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya teman gua sadar kembali. Tidak lama setelah itu, hal aneh pun terjadi kembali. Kami berlima diteror lagi dengan kemunculan sebuah pusaran angin. Itu kalau kita masuk ke pusaran tersebut, konon katanya menurut warga-warga dan orang-orang yang disepuhkan, itu kita bisa masuk dan berpindah ke dimensi lain. Entah itu pindah ke dimensi gaib ataupun kita yang dipindah ke lokasi lain. Dan di dekat pusaran tersebut diiringi oleh adanya cahaya seperti mata. Itu ada dua cahaya, warnanya merah, itu persis seperti mata. Itu seperti memerhatikan kami berlima, dan kami yang di situ pun mencoba untuk tenang dan tidak panik. Namun yang disayangkan, kami berlima itu saking paniknya tidak ada satupun yang ingat bahwa kita membawa peralatan elektronik seperti kamera, HP. Nggak ada itu, karena kita berlima pun kalau bahasa gue itu terkesima melihat hal tersebut. Itu yang gue sendiri itu gak pernah itu ngalamin hal tersebut. Tak cukup sampai di situ, kami berlima pun kembali diteror habis-habisan oleh penghuni Gunung Padang dengan adanya suara genderang perang. Anjir, asli itu. Dari mana coba, tengah hutan ada suara genderang perang. Itu jauh dari perkampungan. Itu suaranya itu seperti tung tung tung
dung 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 dung. Itu seperti menandakan bahwa sebuah kerajaan atau kelompok itu akan melakukan serangan atau peperangan. Setelah genderang perang tersebut berhenti, dan kemudian baru itu seperti benar-benar mereka ingin menyerang kami. Tuh ada suara kuda yang lewat di atas kami. Anjir, merinding. Sumpah gue merinding. Itu suara kudanya itu percis di atas kami berlima. Suara kuda, gimana sih suara kuda di tengah hutan? Gunung Padang, gila. Gua sadar di situ bahwa kehadiran gua dan teman-teman gua itu membuat mereka tidak senang bahwa adanya kami yang ke situ hanya untuk sekedar ingin merasakan dan ingin mencari tahu. Tempat itu kan tempat semedi, sedangkan semedi itu tempatnya orang untuk memuja, meminta, dan bahkan mengabdi. Sedangkan kami berlima itu ke tempat semedi hanya untuk pengen tahu bagaimana sih rasanya di tempat semedi. Dan yang bikin fatal, gua berlima sana itu tanpa ada atau tanpa meminta izin ke juru kunci Gunung Padang tersebut. Makanya efeknya begitu, benar-benar mencekam. Bahkan benar kalau mungkin gua sendiri atau berdua gua bisa panik, bahkan mungkin nyawa gua itu gak tahu. Namanya juga gunung, banyak juga kasus-kasus di gunung hilang atau entah dipindah kemana. Dan setelah itu ada temen gua kan tuh, ya syukurnya dia itu bisa dikatakan dia bisa gitu, berdoa dia bisa, dan mungkin memiliki kelebihan setelah dia melakukan doa dan ritualnya. Dan alhamdulillah setelah suara genderang perang dan kuda lewat itu, nyampe subuhnya cuman suara-suara mungkin ya seperti tawa, suara cewek. Ya kalau suara seperti itu mah wajar. Ya mungkin itulah kisah gua ngecamp gua di Gunung Padang, di salah satu gunung paling sakral di Kabupaten Cilacap. Dan gunung tersebut sangat disakralkan oleh masyarakat setempat. Mungkin mohon maaf juga kalau gua lancang ke sana. Tujuan gua ke sana hanya untuk yaitu mencari tahu dan ingin merasakan juga, bukan untuk merusak dan lain sebagainya. Gue menghormati budaya-budaya warga setempat juga. Saya nggak percaya, tapi gue ngalaminya. Kalau lu nggak percaya, boleh coba. Tapi mungkin satu pesan gue, tetap jaga kelestarian alam dan jaga budaya-budaya di Indonesia itu. Jangan sampai merusak hal-hal apapun di sana. Mungkin itu dari gue. Terima kasih. Tetap di ruang kosong.